Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama Mem Lena masuk kepada tema ketiga, yaitu tugasku sehari-hari, dengan subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Masuk pada pembelajaran 3-4. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, siswa mampu membaca teks dan menggunakan kosakata tentang budaya, sopan, dan santun di sekolah. Dengan bertanya, siswa mampu menuliskan karakteristik agama teman sekelas. Dengan membaca, siswa mampu menuliskan isi bacaan tentang budaya, sopan, santun di sekolah. Lalu dengan mengamati, siswa mampu menghargai perbedaan ucapan salam teman yang berbeda agama. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, dan mungkin akan kalian terapkan di rumah atau di sekolah. Kehidupan budaya di Indonesia. Nah, kemarin Mem sudah memberikan rangkuman apa arti budaya. Budaya itu artinya kebiasaan yang dilakukan di suatu tempat atau di suatu wilayah. Ya, nah, kita hidup di Indonesia, ada berbagai macam budaya yang dilakukan oleh orang-orang atau warga Indonesia. Akhirnya budaya itu atau kebiasaan itu menjadi ciri khas satu negara, atau negara kita, negara Indonesia ya. Nah, seperti yang kita bahas kemarin ini tentang tolong menolong. Nah, Mem akan membacakan sebuah bacaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melestarikan budaya yang ada di negara kita. Selain tolong menolong, budaya yang ada di negara kita adalah menyapa dan mengucapkan salam. Jadi selain tolong menolong, orang-orang di Indonesia itu banyak diketahui adalah orang-orang yang ramah, yang suka menyapa atau menegur ya, dan mengucapkan salam ketika bertemu. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Santun itu apa? Santun adalah sikap kita terhadap seseorang dan sopan kepada seseorang, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita ya. Nah, itu yang dikatakan santun. Nah, contohnya seperti ini ya. Mem memberikan satu sikap budaya yang sering dilakukan oleh anak-anak ya sebelum pergi ke satu tempat, misalnya ke sekolah, yaitu berpamitan kepada orang tua sebelum pergi. Nah, kalian mungkin kalau mau pergi ke sekolah atau pergi kemanapun pasti akan berpamitan kepada orang tua ya, tanpa kamu sadari. Ketika kita berpamitan kepada orang tua, kita itu sebenarnya meminta doa kepada orang tua, dan pasti orang tua juga mendoakan supaya kamu sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, kebiasaan orang Indonesia ketika berpamitan adalah mencium tangan ya, mencium tangan entah ibu atau bapak. Nah, karena sekarang sedang keadaan negara kita sedang mengalami COVID-19, mungkin ketika kalian berpamitan harus pergi ke satu tempat, mungkin ya kalian hanya tidak usah mencium tangan, kalian memberi ucapan salam saja gitu ya, dengan menempelkan kedua tangan kalian di dada kalian ya, seperti yang dilakukan oleh anak ini. Nah, selain kepada orang tua, anak ini juga mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Nah, mengucapkan salam bisa seperti itu ya, tidak harus mencium tangan. Jadi selain berpamitan kepada orang tua, mengucapkan juga salam kepada guru ketika bertemu dengan guru. Nah, itu adalah contoh sikap santun atau menyapa ya. Nah, di sini ada satu bacaan, Mem akan bacakan ya. Fani adalah anak kelas 2 SD.
Fani sangat disukai oleh teman-temannya. Fani selalu bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Fani selalu berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum pergi kemanapun. Pada saat Fani bertemu guru, Fani selalu memberikan salam dan selalu menyapa. Begitu juga kepada teman yang berbeda agama. Fani selalu menghargai, karena Fani tahu dengan menghargai agama lain akan tercipta kerukunan. Fani selalu mengucapkan salam dan menyapa teman-temannya dengan sopan. Fani mengucapkan ucapan salam kepada teman yang berbeda agama dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, apa kabar, atau hai. Fani senang melakukan itu. Ketika bermain, Fani tidak pernah memilih-milih teman. Fani mau berteman dengan siapa saja. Nah, ini adalah contoh yang baik ya. Fani adalah anak yang sopan ya, dia selalu menghargai orang lain walaupun mungkin orang lain atau teman-temannya itu lebih muda dari dia ya, tapi dia tetap menghargai. Kepada guru dia menghargai, kepada orang tua dia menghargai, juga kepada teman-teman walaupun teman-teman Fani itu berbeda agama dengan Fani. Nah, anak-anak di negara kita itu banyak sekali agama ya, ada 6 agama yang diakui di negara kita. Nah, sebelum kita membahas soal agama, kita akan melihat ada beberapa kosakata yang terdapat di dalam bacaan tadi, yaitu menyapa, memberikan salam, selalu menghargai, dan kerukunan. Nah, yang tadi seperti jelaskan bahwa ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, ini pernah dibahas ya beberapa hari yang lalu. Itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, Islam adalah di Indonesia itu penganutnya paling banyak ya, di Indonesia itu. Nah, agama-agama ini mempunyai tempat ibadah dan hari besar yang berbeda. Kalian bisa baca ya, sendiri Islam itu tempat ibadahnya masjid, hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Kristen Katolik dan Kristen Protestan tempat ibadahnya sama, gereja. Hari besarnya juga hampir sama ya, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, apa yang membedakan Kristen Katolik dan Kristen Protestan? Biasanya kalau di Kristen Katolik itu gedung gerejanya itu memakai salib ya, dan salibnya itu ada patung Tuhan Yesus yang disalib gitu ya. Nah, terus ada di gedungnya itu ada beberapa seperti patung gitu ya, patung Rasul atau Bunda Maria. Tapi kalau di Kristen Protestan itu tidak ada seperti itu. Atau mungkin cara berdoanya berbeda. Misalnya kalau di Kristen Protestan itu langsung melipat tangan ketika akan berdoa. Kalau Kristen Katolik tidak ya, dia harus menyebutkan dulu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti itu ya. Nah, Hindu tempat ibadahnya pura, hari besarnya Galungan dan Kuningan. Buddha tempat ibadahnya Vihara, hari besarnya Waisak. Sedangkan agama yang keenam itu Konghucu, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besarnya Imlek. Nah, kamu bisa melihat tempat ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ini tempat ibadahnya masjid ya. Nah, yang Islam ya, pura itu untuk Hindu, kelenteng itu untuk Konghucu, gereja untuk Kristen Protestan dan Kristen Katolik, wihara itu untuk Buddha ya. Anak-anak, karena di Indonesia itu banyak sekali agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita itu terhadap teman yang berbeda agama atau orang lain yang berbeda agama itu harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh mengejek gitu ya. Itu adalah salah satu
menghargai dan tidak mengejek itu adalah salah satu sikap yang harus dilakukan oleh kita semua agar apa? Terjadi kerukunan ya. Kalau di Indonesia ini terjadi kerukunan, wah sangat indah sekali ya. Begitu juga dengan teman-teman kamu di sekolah. Mungkin ada teman-teman kamu di sekolah atau di rumah yang berbeda agama. Nah, kita harus saling menghargai. Tadi seperti Fani, walaupun berbeda agama, Fani tetap menghargai teman-temannya. Kita harus meneladani sikap Fani ya. Harus saling menghargai, harus saling mengingatkan. Kalau saatnya beribadah ya kamu ingatkan, saatnya mereka berdoa atau bersembahyang kamu harus ingatkan gitu ya. Nah, terus untuk berikutnya adalah ini tadi yang tadi Mem bilang bahwa sikap kita terhadap orang yang berbeda agama harus saling menghargai, harus toleransi, harus rukun, tidak mengejek gitu ya. Jadi kita harus menghargai mereka, harus menghormati mereka gitu ya, saling mengingatkan seperti yang tadi Mem bilang ya, seperti itu. Nah, wah sangat bahagia sekali ya kalau kita menerapkan sikap-sikap yang baik terhadap teman-teman atau mungkin saudara kita juga ada yang berbeda agama dengan kita. Kita harus saling menghormati ya gitu. Nah, anak-anak, itu saja penjelasan dari Mem. Ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Nah, ini kalian bisa baca ya. Kerjakan Bu Pena halaman 53, nomor 1 kerjakan di PSR tematik. Terus kerjakan Bu Pena halaman 54, nomor 1 sampai 4 kerjakan di PSR tematik juga. Lalu kerjakan Bu Pena halaman 58, nomor 1 sampai 3 kerjakan di tematik. Anak-anak, terima kasih, selamat belajar. Mem harapkan kalian sehat semuanya ya. Amin.